Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Anifa dengan NIM 220477, Prodi Manajemen RA1 semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Yang pertama ada teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya materi individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pengertian ekonomi menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan yang normatif, ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalahnya. Dan ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Metode ilmu ekonomi. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Choorman dan Prihatin meliputi sebagai berikut, yaitu ada metode induktif, metode deduktif, metode matematika, dan metode statistika. Yang kedua ada perkembangan teori ekonomi. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa, dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Teori ekonomi telah mempengaruhi keuangan global pada banyak momen penting sepanjang sejarah dan merupakan faktor integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, asumsi yang memandu studi ilmu ekonomi telah berubah secara dramatis sepanjang sejarah. Berikut sekilas sejarah perkiraan pemikiran ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Sejarah perkembangan ekonomi di dunia kuno. Ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu 4000 sampai 2500 sebelum Masehi dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia, Sumeria dan Babilonia. Tahun 3500 sampai 2500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus 3300 sampai 1030 sebelum Masehi. Di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India, sepanjang Sungai Yangtze di Tiongkok dan Lembah Nil di Mesir dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Beberapa istilah yang digunakan dalam teori ekonomi, kebijakan harga tetap, minimum atau maksimum adalah langkah pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang, mana penjual dan pengguna diwajibkan melakukan jual beli pada harga tersebut. Dan kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga. Dan kapasitas adalah tingkat output yang berkaitan dengan total biaya rata-rata jangka pendek yang minimum. Dan ada Karte, adalah organisasi para produsen yang sepakat untuk menjadi satu penjual tunggal.
Dan fiskal adalah penggunaan kegiatan menaikkan pendapatan dan kegiatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam usahanya mempengaruhi variabel makro seperti GNP dan lapangan kerja. Dan yang ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi. Maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan jumlah barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebagainya. Dalam analisis, elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah diminta dengan presentasi perubahan harga, disebut koefisien elastisitas permintaan. Elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ada tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua ada jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga ada jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang keempat, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Yang terakhir ada kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Dan di sini ada pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara sebagai besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas diperoleh adalah positif akibat dari koreksi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas, yaitu ada elastisitas sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaiknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarnya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawaran lebih elastis. Yang ketiga, ada munculnya atau menghilangnya produk saingan. Yang terakhir adanya terobosan untuk membuat barang baru. Dan yang keempat ada teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen
yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh keputusan maksimal. Yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Dan yang ketiga, teori antropologi. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Adapun dua macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan marginal utility atau kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah dan lain-lain. Pendekatan ordinal. Pendekatan ini meyakinkan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut James Fengle-Roser, De Blackwell, Paul W. Miniar. Pengaruh lingkungan terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Dan perbedaan dan pengaruh individu terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Dan ada proses psikologi. Proses psikologi terdiri dari pengolahan informasi pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama bisa mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, dan yang kedua memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang terakhir ada memahami mengapa bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Pemaksimuman nilai guna. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan perkataan lain, setiap orang akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Teori nilai guna dan teori permintaan.
yaitu ada efek penggantian. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Kalau efek pendekatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Yang kelima ada teori biaya dan penerimaan. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya. Biaya produksi. Pada saat melakukan satu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat pembasmi hama dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Dan ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Macam-macam biaya produksi itu ada biaya tetap atau fed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan. Misalnya biaya gaji pegawai tetap, manajer sewa tanah, penyusutan mesin, bunga pinjaman bank. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya total atau total cost. Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya ini dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total rata-rata atau average. Biaya rata-rata merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Dan biaya variabel atau marginal cost. Biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh produksinya tambahan satu unit output. Teori penerimaan dan pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marginal, di mana perusahaan dapat menyesuaikan variabel-variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang maksimum. Dengan antara teori biaya dan penerimaan erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi, atau kebijakan. Analisis profitabilitas. Teori biaya membantu dalam pemahaman biaya.
produksi atau operasi perusahaan. Dalam kombinasi dengan teori penerimaan, perusahaan dapat menilai profitabilitas produk atau layanan mereka dengan membandingkan biaya produksi, biaya tetap dan biaya variabel dengan penerimaan yang dihasilkan. Titik impas atau break-even point. Hubungan antara biaya dan penerimaan sangat relevan dalam menentukan titik impas, yaitu titik di mana penerimaan sama dengan biaya total. Analisis biaya membantu mengidentifikasi berapa jumlah unit yang harus dijual atau diproduksi agar bahan tidak mengalami kerugian. Ini sangat penting dalam perencanaan keuangan. Penentuan harga produk. Teori biaya dan penerimaan mempengaruhi kebijakan penetapan harga produk. Perusahaan harus memahami biaya produksi untuk menentukan harga jual yang sesuai sehingga mereka dapat mencapai tingkat penerimaan yang diinginkan dan mencapai laba. Analisis kontribusi margin. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Ini adalah konsep yang menghubungkan biaya dan penerimaan. Dengan memahami kontribusi margin, perusahaan dapat menilai sejauh mana penerimaan yang dihasilkan oleh suatu produk dan dapat mencakup biaya variabel dan kontribusi terhadap biaya tetap serta laba. Keputusan investasi. Dalam konteks investasi, teori biaya membantu menghitung biaya yang terkait dengan investasi, sementara teori penerimaan membangun dalam memprediksi penerimaan yang diharapkan dari investasi tersebut. Kedua aspek ini penting dalam mengevaluasi kebijakan investasi perusahaan laba. Evaluasi proyek atau inovasi. Ketika perusahaan mempertimbangkan memulai proyek baru atau mengadopsi inovasi, mereka harus menghitung biaya yang memperkirakan potensi penerimaan. Analisis biaya dan penerimaan membantu perusahaan dalam menilai kebijakan tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitas dan mengambil keputusan yang bijak dalam operasi bisnis, perusahaan dan individu perlu memahami hubungan yang kompleks antara biaya dan penerimaan. Analisis ini membantu mereka untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan lebih efisien. Dan adapun cara mengaplikasikan teori biaya dan penerimaan, pengambilan dalam keputusan. Yang pertama ada penetapan harga produk atau layanan. Yang kedua ada titik impas atau break-even analysis. Yang ketiga adalah analisis investasi. Yang keempat ada evaluasi produk atau layanan. Yang kelima, perencanaan produksi. Dan yang keenam, pengelolaan biaya operasional. Yang terakhir ada penetapan strategi pemasaran. Dan materi yang terakhir ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Dan yang kedua ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebagainya. Yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Yang keempat ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Terakhir ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebagainya. Dalam materi ini ada struktur pasar.
Pengertian pasar, bagaimanapun bentuknya, pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional, pasar modern, dan banyak lagi macam bentuknya. Di dalam pasar juga merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak. Kebanyakan pasar yang ada merupakan pasar yang hubungan antara pembeli dan penjualnya langsung, tapi banyak juga pasar yang antar penjual dan pembelinya berhubungan secara tidak langsung. Fungsi pasar yang pertama ada alokasi sumber daya, dua penentuan harga, tiga kompetisi, yang keempat ada distribusi pendapatan, yang kelima informasi, yang keenam fleksibel, dan yang ketujuh stabilitas ekonomi. Sistem struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Dan pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contohnya produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli, dua pasar oligopoli, yang ketiga ada pasar duopoli, yang keempat pasar monopolistik, yang kelima pasar monopsoni, yang keenam pasar duopsoni, yang ketujuh ada pasar oligopsoni. Contoh struktur pasar. Pasar persaingan sempurna contohnya contoh produknya itu beras, gandum, batu bara, dan lain-lain. Contoh struktur pasar. Pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu contohnya perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, perusahaan minyak bumi dan gas alam lain. Yang pasar oligopoli itu contohnya industri sabun, baja, rokok, pasta gigi, dan lain-lain. Yang ketiga ada pasar duopoli. Contohnya itu penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Yang keempat ada pasar monopolistik. Contohnya itu industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lain-lain. Yang kelima ada pasar monopsoni, contohnya itu PT Kereta Api Indonesia, yang merupakan salah satunya pembeli alat-alat kereta api. Yang keenam pasar duopsoni, contohnya itu infrastruktur telekomunikasi, SLI, yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan, yang ada hanya dibeli oleh dua perusahaan, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Yang ketujuh ada pasar oligopsoni, contohnya itu Telkom, Indosat, Mobile, Excelcomindo adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Kesimpulannya yaitu pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik secara langsung ataupun tidak. Pada analisa ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Materi selanjutnya ada pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut Wikipedia adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya selama setahun, pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dalam waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Selain itu, menghitung pendapatan nasional bermanfaat untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik penduduk negara maupun penduduk asing yang berada di negara tersebut. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto, adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replenishment. Yang keempat ada pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Tingkat konsumsi ini akan mempengaruhi pendapatan nasional. Semakin tinggi konsumsi negara, maka pendapatan akan semakin menurun dan sebaliknya. Yang kedua, investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan samping negara. Faktor investasi dan tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang-barang berdasarkan tingkat harga perubahan pada faktor tersebut. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode
adalah suatu pendapatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari beberapa faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang pertama ada kompensasi untuk pekerja, pendapatan upah dan gaji, serta penerimaan lain seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya. Yang kedua ada keuntungan perusahaan, merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dan yang ketiga ada pendapatan usaha perorangan, merupakan pendapatan yang diterima dan digunakan tenaga kerja dan hasil usaha orang yang seperti petani. Yang keempat ada pendapatan sewa, merupakan balas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada bunga neto. Bunga neto dibayar oleh perusahaan sekurang dengan bunga yang uang diterima adalah perusahaan ditambah neto yang diterima dari luar negeri. Pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa. Keterangannya itu PDB, itu produk domestik bruto C, yang C itu konsumsi rumah tangga, dan I itu investasi, S itu tabungan, G itu pengeluaran pemerintah, X itu total ekspor, M itu total impor. Kesimpulannya, pendapatan nasional antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama setahun, yang dijadikan sebagai salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dalam waktu ke waktu. Selanjutnya ada materi persaingan monopolitis. Pengertian persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolitis adalah suatu kondisi di pasar yang mengarah pada pemisahan ekonomi menjadi beberapa pemain yang memiliki oligopoli dalam sebuah industri, di mana oligopolisti mengendalikan produksi dan atau distribusi sebagian besar komoditi yang dihasilkan oleh tiap-tiap pemain. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis. Yang pertama, persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia produksi. Dalam kasus ini, satu pemain di pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Yang kedua, persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia distribusi. Dalam kasus ini, suatu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Ciri-ciri persaingan monopolitis. Yang pertama ada diferensiasi produk. Yang kedua pemahalan produk. Yang ketiga kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang keempat kurva permintaan yang elastis. Fungsi persaingan monopolitis. Yang pertama fungsi mengakumulasi pemain di pasar. Permainan monopolitis dapat mengakumulasi pemain di pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Yang kedua mengisaskan pemain ke dalam pasar. Persaingan monopolitis dapat mengisaskan pemain ke dalam pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Yang ketiga, untuk memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang sedikit berbeda berdasarkan diferensiasi produk. Sistem persaingan monopolistik memungkinkan adanya inovasi dan pengembangan produk baru. Sistem persaingan monopolitis. Yang pertama ada ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik, produsen mungkin lebih puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah sehingga memungkinkan banyak orang atau produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan dengan produsen lain. Yang ketiga, produk diferensial yang tidak terlalu tinggi. Diferensiasi produk yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam memaksimalkan keuntungan. Beberapa contoh pasar monopolistik. Yang pertama, pasar kosmetik dan perawatan kulit. Banyak merek yang menawarkan produk-produk dengan berbagai bahan, dan pasar kosmetik dan perawatan kulit menawarkan berbagai produk untuk perawatan kulit dan kecantikan. Yang kedua ada pasar pakaian. Pasar pakaian adalah pasar yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan berbagai desain, bahan, dan gaya. Yang ketiga ada obat-obatan. Obat-obatan adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau mengurangi gejala penyakit. Berbagai perusahaan farmasi menawarkan obat-obatan dengan merek dan formulasi yang berbeda. Yang terakhir ada tempat makan atau makanan cepat saji. Makanan cepat saji adalah jenis makanan yang disajikan dan disiapkan dengan cepat. Umumnya dijual di restoran cepat saji, industri makanan dan minuman, dengan restoran yang menawarkan menu dan konsep yang berbeda atau konsep yang beragam. Simpulannya, pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, atau differentiated product, di mana memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak barangnya bersifat berbeda corak, dapat mempengaruhi harga keluar masuk relatif murah, dan mempengaruhi harga keluar masuk relatif mudah, dan banyak melakukan persaingan bukan harga. Persaingan monopolitis memiliki kelebihan yaitu diantaranya adalah menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Sedangkan kelemahannya adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi
dan dibutuhkan modal yang besar untuk dapat masuk dalam pasar persaingan monopolitik. Selanjutnya ada materi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pengertian pasar bebas menurut para ahli, salah satunya itu Adam Smith. Pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Asas-asas dan jenis pasar bebas. Asas-asas pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Jenis pasar bebas, perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Jenis-jenis pasar bebas, yaitu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada NAFTA. NAFTA itu North America Free Trade Area. Yang ketiga ada CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Yang terakhir ada APEC atau Asia Pacific Economic. Fungsi dan tujuan pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Ciri-ciri pasar bebas, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Tujuan pasar, yang pertama memperluas pasar, dan yang kedua pasar bebas adalah suatu di antara sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Kesimpulannya, pasar bebas adalah pasar di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Fitur utama dari pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau kondisi yang dipaksakan atau dipaksa. Pada transaksi, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan. Selanjutnya ada materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya. Dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal. Terdapat 3 aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi spesifik dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal negara, mengurangi tingkat pengangguran, serta pemborosan sumber daya, mewujudkan keadilan sosial, mendorong laju investasi, membantu mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, serta menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontradiktif. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pajak pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling penting karena dapat meningkatkan atau menurunkan daya beli masyarakat. Contoh kebijakan fiskal itu, yang pertama ada pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran. Dan yang kedua, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang ketiga, melakukan pinjaman negara misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Yang keempat, melakukan penghematan pengeluaran negara. Dan yang terakhir ada mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menciptakan stabilitas nilai mata uang suatu negara, memelihara stabilitas sistem pembayaran, mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi, mengurangi ketidakpastian ke depan, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan laju inflasi.
Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, memelihara stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem pembayaran. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian ke depan. Jenis kebijakan moneter. Dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar pada saat munculnya kontraksional gap, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga kebijakan uang ketat atau take money policy. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada kebijakan diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk pinjaman kepada bank-bank. Yang kedua ada operasi pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral untuk mengendalikan likuiditas di pasar. Yang terakhir ada kebijakan rasio cadangan wajib, yaitu persentase dana yang harus disimpan di bank sentral. Contoh kebijakan moneter. Yang pertama ada Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Dan yang kedua ada pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Selanjutnya ada materi perekonomian terbuka. Definisi perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas nasionalnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain di dunia. Perekonomian terbuka memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan akses ke sumber daya internasional, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap perubahan di pasar global. Perbedaan dengan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Perdagangan internasional. Perekonomian terbuka yaitu terlibat dalam perdagangan internasional. Negara ini mengekspor dan mengimpor barang dan jasa dengan negara-negara lain. Sedangkan perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional atau terlibat dalam skala yang sangat terbatas. Negara ini cenderung bergantung pada produksi dan konsumsi di dalam batas nasionalnya sendiri. Dan yang kedua ada arus modal. Perekonomian terbukanya yaitu melibatkan aliran modal internasional termasuk investasi langsung dan portofolio investasi antara negara-negara. Sedangkan perekonomian tertutup kurang terlibat dalam arus modal internasional, investasi dan modal cenderung berada dalam batas-batas nasional. Yang ketiga, pasar valuta asing atau forex. Perekonomian terbukanya yaitu nilai tukar mata uang menjadi penting dan negara ini terlibat dalam perdagangan mata uang di pasar valuta asing. Sedangkan perekonomian tertutup, nilai tukar mata uang mungkin kurang signifikan karena tidak ada atau hanya ada sedikit aktivitas di pasar valuta asing. Dan yang keempat, pengaruh ekonomi global. Perekonomian terbukanya yaitu rentan terhadap perubahan ekonomi global dan peristiwa di negara-negara lain karena keterlibatannya dalam perdagangan dan arus modal internasional. Sedangkan perekonomian tertutupnya itu lebih kurang rentan terhadap perubahan ekonomi global karena keterbatasannya dalam hubungan ekonomi internasional. Yang kelima ada kemandirian ekonomi. Perekonomian terbukanya yaitu kurang mandiri secara ekonomi karena tergantung pada ekonomi global. Sedangkan perekonomian tertutup lebih mandiri secara ekonomi karena kebijakan dan kondisi ekonomi terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Fungsi-fungsi perekonomian terbuka. Fungsi utama perekonomian terbuka adalah memfasilitasi perdagangan internasional. Dengan terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa, negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian terbuka memungkinkan aliran modal internasional, investasi langsung, portofolio, investasi, dan sumber daya keuangan dapat bergerak secara bebas antara negara-negara, memberikan kesempatan untuk diversifikasi portofolio dan akses terhadap modal yang lebih besar. Tujuan penerapan perekonomian terbuka. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang kedua, efisiensi dan inovasi. Yaitu perekonomian terbuka mendorong efisiensi dan inovasi. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi. Terlibat dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk diversifikasi struktur ekonominya. Yang keempat, akses terhadap sumber daya. Yaitu perekonomian terbuka memberikan akses terhadap sumber daya internasional. Yang kelima, penyebab stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan perekonomian terbuka sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dan yang keenam, pengangguran kemiskinan. Dengan menciptakan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, perekonomian terbuka dapat berkontribusi pada pengangguran tingkat kemiskinan. Contoh penerapan perekonomian terbuka, yaitu ada studi kasus negara A. Mari kita ambil contoh studi kasus dari negara Jerman untuk menggambarkan penerapan perekonomian terbuka. Yang pertama itu kebijakan perdagangannya. Keanggotaan di Uni Eropa atau UE, Jerman sebagai anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan perdagangan yang bebas di dalam blok ekonomi ini.
Ini memungkinkan Jerman untuk melakukan perdagangan bebas dengan anggota UE tanpa adanya tarif perdagangan antar negara. Yang kedua, ada pengaruh fluktuasi nilai tukar. Pengaruh pada ekspor dan impor, Jerman memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada ekspor. Fluktuasi nilai tukar euro terhadap mata uang utama pasar internasional. Selanjutnya ada studi kasus negara di Indonesia. Yang pertama, aliran modal dan investasi asing. Yang kedua, inflasi perekonomian terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya itu, konsep perekonomian terbuka menjadi fenomena penting dalam dunia globalisasi saat ini. Perekonomian terbuka membuka pintu bagi interaksi ekonomi antar negara, melibatkan perdagangan internasional, aliran modal, dan perubahan nilai tukar mata uang. Melalui integrasi ini, negara-negara dapat memperoleh manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan kerjasama lintas batas.